Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah, di halaman 143 ini kita sudah memasuki subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jika kemarin-kemarin kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, hari ini kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan itu banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga alam sekitar dan merawat tumbuhan. Lalu, tumbuhan itu dapat berkembang biak. Nah, berkembang biaknya itu dengan cara alami dan dengan cara bantuan manusia. Jadi, tumbuhan ada dua cara berkembang biak. Kalau hewan kemarin dengan cara melahirkan dan bertelur. Kalau tumbuhan ini dengan cara alami dan dengan bantuan manusia. Paham ya? Selanjutnya, di halaman 144 pada pembelajaran 1 ini, kalian perhatikan bahwa gambar ini menunjukkan pertumbuhan tanaman. Di sini ada bermacam-macam, mulai dari pisang, mulai dari singkong, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Kita perhatikan dan kita baca teks berikut ini. Tanaman itu mengalami pertumbuhan juga sama seperti hewan. Nah, cara berkembang biaknya berbeda-beda. Ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Mari kita perhatikan ya. Perkembangbiakan alami itu misalnya biji atau tunas. Ada dua, biji atau tunas. Tetapi juga bisa umbi atau spora. Jadi ada 4. Biji, tunas, umbi, atau spora. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak alami itu, misalnya dengan biji itu mangga. Kalian lihat, kalian pasti pernah melihat mangga. Mangga kan di dalamnya ada bijinya. Berarti mangga itu berkembang biak dengan biji, sama seperti jeruk dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, sedangkan perkembangbiakan buatan, yaitu proses perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Jadi dia bisa tumbuh dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu pencangkokan. Nah, nanti kalian garis bawahi atau yang memiliki stabilo, kalian stabilo manakah yang termasuk penting. Setelah itu kalian buka di halaman 146. Kalian lewati ya, di halaman 146 ini kalian lewati. Kita berlanjut ke halaman 147. Di halaman 147 kalian tidak perlu menempelkan daun, tetapi hanya kalian baca saja. Misalnya ini namanya tanamannya pohon mangga. Cara berkembang biaknya dengan biji. Kenapa kok dengan biji? Kalian perhatikan di pohon mangga itu dalamnya kan ada bijinya. Nah, itu berarti berkembang biaknya dengan biji. Sedangkan cocor bebek ini berkembang biaknya dengan cara tunas. Kita ke halaman 148. Di halaman 148 ini kita akan belajar mengenai mozaik. Mozaik itu sebuah karya kerajinan yang ditempel dengan daun atau biji. Nanti kalian akan membuat mozaik bersama orang tua di rumah, atau boleh kakak, atau boleh saudara, dibantu saudara juga boleh. Nah, pengumpulannya itu nanti diberi waktu oleh Bu Guru selama 2 hari. Jadi nanti hari Kamis baru dikumpulkan ya.
Untuk contohnya nanti ada di halaman 148. Tetapi kalian boleh menggambar sekreatif mungkin. Misalnya kalian bosan dengan gambar bunga seperti ini, boleh yang lainnya, bebas. Yang penting tentang tumbuhan. Nanti ditempel dengan biji atau daun-daunan. Nah, jika sudah paham, kita ke halaman, ini contoh mengenai pembagian. Kita ke halaman 152. Hari ini kita akan belajar mengenai pembagian. Pembagian apa sih Bu Guru? Nah, pembagian itu pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Jadi kalau kemarin perkalian itu tambah-tambahan secara berulang, kalau pembagian itu kebalikannya, yaitu pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Nanti cara menghitungnya dengan menggunakan porogapit. Contoh. Nah, di contoh ini Bu Guru memiliki soal nomor 1. Bunyinya 52 dibagi. Ingat, ini namanya lambangnya dibagi 2. Berarti nanti kalau menggunakan cara porogapit itu gunakan garis miring terlebih dahulu. Ini yang dinamakan cara porogapit. Lah, 52-nya itu kalian masukkan di dalamnya. Yang depan ini dimasukkan di dalamnya. Dan dibagi 2 berarti ditaruh di luar. Berarti bunyinya 52 dibagi 2. Cara menghitungnya supaya lebih mudah, kalian gunakan satu angka dulu, yaitu 5 dulu. Kalian tutup 2-nya. Nah, jika 5 ini sudah lebih besar dari 2 ini, 5 ini lebih besar dari 2 ini, berarti kita cukup menggunakan satu angka. Ini cukup menggunakan 5 ini. Berarti kita tulis di sini ya. 2, dari mana 2-nya? Dari ini. 2-nya dari ini. 2 dikali berapa? Titik-titik yang hasilnya nanti bisa 5. Kita kan tadi menggunakan 5 ya. 2 dikali berapa yang hasilnya? 5. Hasilnya adalah 2. Kenapa kok 2? Karena 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Kalau 2 dikali 3 kan hasilnya 6. Tidak boleh lebih dari ini, tidak boleh. Berarti yang bisa digunakan adalah 2 dikali 2. Hasilnya 4. Kita tulis di sini. Hasilnya 4. Nah, kita tulis di sini. Ini kita coret. Nah, ini kita coret. Berarti yang ditulis itu ini. Ini kita pindah ke sini. Nah, ini kita pindah ke sini. Berarti kalau sudah ditulis 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. Terus ingat nulisnya dari depan. Kalau porogapit nulisnya miliknya di sini di depan. Kalau sudah kita kurangi. Nah, kita kurangi. Maka menghitungnya adalah ini 2 kita turunkan 2 lurus ya. 5 kurangi 4 1. Nah, kita tutup dulu lagi. 1 dengan 2 yang di sini. Besaran mana? Besaran yang di luar sini. Tidak boleh. Kalau besar yang di luar sini harus menggunakan 2 ini. Menggunakan 2 ini. Tetapi kalau besar yang di dalam seperti contoh ini tadi 5 dengan 2 kan besar 5. Cukup menggunakan 1 saja. Tetapi kalau besar yang ada di luar seperti ini tadi 2 dengan 1 kan besaran 2. Itu menggunakan 2 angka. Berarti 12 ditaruhnya di sebelah sini. 2 ini ditaruhnya di sini. Harus lurus ya. Harus lurus. Ini miliknya ini dan ini miliknya ini. Nah, dikali titik-titik-titik. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? Berarti 6. Nah, ingat 6-nya ini ditulis di sini.
Kalau sudah ditulis di atas, kita kalikan dengan ini. Ini dikali. Nah, 6 dikali 2 hasilnya 12. 12 dikurangi 12, 0. Kita kembalikan ke ini. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang sisa. Nah, benar kan? Ini tidak ada yang sisa. Hasilnya sampai 0. Berarti mana hasilnya? Hasilnya itu yang atas ini. Ini hasilnya. Berarti hasilnya adalah 26. Udah ya, paham? Selamat mencoba. Nanti kalian kerjakan halaman 152. Nomor 1 dengan nomor 2. Setelah itu kita buka pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini kalian baca teks perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, perkembangbiakan biji itu kita mulai dengan perkembangbiakan biji dulu. Tumbuhan dewasa itu akan berbunga menghasilkan buah. Nanti kalian baca ini, setelah itu kalian kerjakan halaman 155. Di halaman 155 ini kalian tugasnya urutkan manakah yang terletak di posisi awal, ya. Manakah dari A, B, C, D, E ini mana yang paling utama? Nanti kalian gambar di sini. Oh, paling utama itu kan biji. Setelah kalian baca ini pasti kalian paham. Paling utama itu kan biji. Berarti biji ini nomor 1. Nanti kalian gambar di sini. Nah, kalian gambar di sini. Nah, bijinya seperti ini. Ini nomor 1. Nanti di sini ditulis biji. Ya. Ini nomor 2, 3, 4, 5. Harus urut sesuai dengan panahnya ini berjalannya. Jika sudah sampai nomor 5, di halaman 156 kita bahas bersama-sama bahwa tulislah tahapan semangka menggunakan bahasamu. Tetapi kita bahas secara bersama-sama. Bahwa yang pertama, lepasnya biji dari daging buah semangka yang tertanam di tanah. Jadi yang pertama itu bijinya dulu, lepas dari buah semangka. Kemudian setelah ditanam, itu tumbuh menjadi tunas kecil. Tunas kecil itu yang seperti apa? Ini loh tunas kecil, ini tunas kecil. Kemudian tumbuh menjadi batang semangka yang merambat. Setelah itu terbentuklah bunga semangka. Ini namanya bunga semangka. Setelah bunga semangka berubah menjadi buah semangka kecil hingga besar. Ini kelihatan ya semangkanya. Nah, paham? Setelah itu di halaman 156 ini kalian baca tunas. Hanya dibaca. Yang halaman 158 sampai 160 ini kita lewati karena ini termasuk PJOK. Sudah paham ya? Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.